أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. Bismillah ma sya'allah faman kana bin ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bisyari'atihil kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasyidah ala minhajin nubuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على أبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخذته يوم القيامة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين wa'allimna taqwin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, sempat beberapa pekan tertunda lanjutan materinya. Siapa yang hafal? Nah, Rian? Ya, sebelumnya itu kan kita materinya belum lanjutan itu kan, ada pengulangan ya. Materi keberapa harusnya pada malam hari ini? Materi piro? Materi ke-9 kalau tidak salah ya. Karena materi ke-8 sudah selesai. Baik. Yang baru ya dengar saja. Nanti insya Allah ada pengulangan, kita awali dengan materi yang dari awal. Materi pertama ini sudah masuk kepada materi ke-9 ya, tapi tetap saja masih pembahasan seputar akidah. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah qada qadar ya. Jadi persoalan qada qadar ini terus berkembang tetapi tidak ada penyelesaian ya. Kalau kita nggak tahu rumusnya, semakin dijelaskan semakin bingung. Semakin ngaji semakin bingung. Yang jelaskan bingung apalagi yang dengar. Kayak SPL ya, nanti kita uji ya dengan pertanyaan-pertanyaan nanti ya, bisa nggak mau ini. Apa ini? Maaf sebentar.
Nggak hidup, lampunya biasanya hidup. Hah? Lampu hidup. Tapi ini mau Coba dulu. sembarangan. Ayo coba dulu. Coba dari belakang. Nah, itu dia. Ya. Baik, kita bahas perkara kodo-kodar, ya. Sebagai pengantar, ini dia. Persoalan kodo-kodar ini tidak ditemukan di zaman Rasul. Ya, tidak ada zaman Rasul itu membahas kodo-kodar. Kenapa nggak dibahas? Karena sudah selesai. Kenapa selesai? Karena yang membahas langsung Rasul. Para sahabat itu langsung Rasul yang mendidiknya. Jadi tidak muncul perkara kodo-kodar, selesai langsung. Beda dengan kita hari ini. Lalu kapan munculnya? Ya, juga tidak pernah muncul di zaman sahabat. Di zaman Rasul tak pernah ada, di zaman sahabat juga tidak ada. Lalu kapan muncul persoalan kodo-kodar? Kapan, Gu? Abad keberapa, Gu? Diuji dulu. Apa siap? Usia. Abad keberapa itu? Ya, abad keempat Hijriah. Munculnya masalah kodo-kodar itu di abad Hijriah, 4 Hijriah. Berarti 400 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia muncul persoalan kodo-kodar ini? Karena Futuhat, ya, Futuhatnya dulu itu sudah sampai menembus Roma, itu dia. Muncul, ya kan, para filosof Yunani yang hari ini sedang digandrungi sampai hari ini, benar nggak? Nah, itu. Jadi kalau memahami filsuf tadi itu, filosofi itu seolah-olah intelektual, benar nggak? Ini biasanya mahasiswa nih. Kalau menguasai itu debat, ya berkelas, benar ya. Kita uji. Baik. Jadi masalah mulai muncul ketika banyak ulama yang menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Ini muncul, ya. Muncul persoalan tadi itu apa? Kenapa ulama ini tertantang untuk menerjemahkan filsafat Yunani tadi itu. Kemudian dibukukan masuk ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Dulu ini persoalan filsafat Yunani ini tidak bisa dipecahkan oleh para pendeta-pendeta Nasrani. Maka, ya kan? Ya, maka ulama Islam itu tertantang dia. Nah, ini ke dalam bahasa Arab. Wah, ini dia. Ya kan? Mulai digandrung-gandrung. Jadi ulama tertantang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kajian filsafat Yunani tersebut. Kemudian masalah tersebut terus pernah menjadi bahasan di kalangan pendeta Nasrani, tapi gagal untuk menyelesaikannya. Gagal. Jadi para pendeta Nasrani itu dia gagal dalam cara memahami persoalan filsafat. Lalu apa masalahnya di sini? Apa masalahnya? Yang harus kita jawab. Nanti jawab ya pertanyaan. Baik, kita uji literasi kita ini. Baik. Ini. Apa masalahnya tentang filsafat tadi itu? Soalnya di Universitas Islam, ya banyak lah ya. Universitas Islam itu ada jurusan akidah filsafat. Benar nggak? Hah? Nah, ada juga mata kuliah filsafat, gitu kan? Menurut antum filsafat tuh baik atau buruk? Karena filsafatnya pakai logika, akal pemikiran aja. Iya, maksudnya menurut antum baik buruk filsafat tadi itu? Baik. Kurang baik ya? Kurang baik berarti ada baiknya gitu ya. Masih ada baiknya. Kita uji ya. Baik, ini dia. Ada pertanyaan harus dijawab.
Jika manusia menulis itu atas kehendak siapa? Awan, antum menulis tadi kan? Antum menulis itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah atau diri sendiri? Kehendak diri sendiri. Ya, ini pertanyaannya. Kehendak Allah atau diri sendiri? Kehendak diri sendiri atau kehendak Allah? Bukan jawabannya tadi itu, pertanyaan tadi itu, ya kan? Biasanya bingung nih. Jangan kayak anak-anak, kalau ditanya dia milih ujungnya, kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Diri sendiri. Kehendak diri sendiri atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Jadi ngikut ujungnya. Antum, kalau manusia menulis itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah atau diri sendiri? Diri sendiri. Antum, kehendak diri sendiri. Oh Indra, kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Enggak apa-apa, jawab aja. Hah? Kehendak Allah, berarti pembeda aja. Tidak mau ikut-ikutan. Sampean kehendak diri sendiri, kan? Maksudnya diri sendiri. Baik, kehendak diri sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, jika manusia sholat itu atas kehendak siapa? Hah? Kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Diri sendiri. Kehendak diri sendiri. Diri sendiri ya. Ini kita ingin memecahkan kode-kode ya. Gitu. Kehendak diri sendiri. Baik. Sama nih, nggak ada yang beda. Sama semua ya. Masih beda banget. Beda? Masih beda? Kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Kehendak Allah. Nah, saya pokoknya nggak mau sama Ustaz. Saya harus beda sendiri. Kalau dibalik pertanyaannya, balik juga jawabannya. Jika manusia sedekah itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Saya sendiri. Hah? Masih diri sendiri ya? Diri sendiri. Bang Indra? Berpaling atau tetap? Tetap. Hah? Hah? Atau diri sendiri. Baik. Ya. Kita ulas sedikit dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau manusia menulis atas kehendak diri sendiri, berarti pertanyaannya kehendak Allah terbatas. Hah? Benar nggak? Apakah kehendak Allah itu terbatas? Tetapi katanya kehendak diri sendiri, berarti kehendak Allah terbatas. Ayo, gimana itu? Mulai bingung. Emang bahas kodar ini bingung. Antum kalau lihat pembahasan di luar itu lihat wajahnya yang menjelaskan itu. Dia bingung tuh apalagi yang dengar. Ya kan? Ini masalahnya muncul terus berkembang. Ya kan? Kita ingin menyelesaikan persoalan kodar sampai memuaskan akal pikiran, menenteramkan jiwa. Gitu ya. Baik, kalau kita sholat itu atas kehendak diri sendiri. Berarti kalau kita nggak sholat, Allah tidak menghendaki. Ya kan? Berarti ada yang dikehendaki sholat, ada yang dikehendaki tidak. Gitu. Hah? Gimana? Menurut antum gimana? Hah? Ini kan muncul ini gara-gara filsafat Yunani ini. Akhirnya membingungkan kan? Coba kasih pertanyaan ini, gimana jawab? Bisa enggak? Hah? Semua ini katanya kehendak manusia. Berarti Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Apakah benar? Hah? Antum mau menulis atau tidak itu antum kehendak sendiri. Berarti Allah tidak tahu kan? Kehendak Allah terbatas. Apakah demikian? Loh, tapi kata antum kehendak sendiri tadi. Pas ngomong kayak gitu ya Balik lagi ya masih bisa. Iya. Iya. Nah ini
Kan harus kita jawab ini. Kan yang sudah kita bahas akidah kemarin, teori berpikir. Berarti argumentasi itu ketika ditanyakan dia harus memiliki argumentasi. Berarti harus kokoh kan argumennya kan? Iya. Kenapa tadi begitu dijelaskan balik? Ini berat karena dia diajak mikir ngaji di sini. Beda di luar sana itu ya kebanyakan ngaji itu hanya mendengar. Kalau kita di sini mikir, ya kan? Berarti kalau sholat itu atas kehendak diri sendiri, berarti kehendak Allah itu terbatas, ya kan? Allah nggak bisa mengintervensi. Kalau jika manusia berzina, ini manusia loh ya. Jika manusia berzina itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Diri sendiri. Berarti 3 itu Allah saja. Tetap enggak bang? Iya. Berarti 3 itu kehendak Allah yang ini Jelek tidak diri sendiri. Iya. sendiri. Nggak mungkin ini. Gak mungkin Allah. Berarti kadang-kadang Allah berkehendak, kadang-kadang tidak. Berarti Allah tidak konsisten. Nah, berarti Allah itu tidak konsisten kalau dia pilih. Kalau ini kehendak diri sendiri saat. Kalau ini kehendak Allah, kehendak Allah. Kok bisa begitu? Berarti Allah itu tidak konsisten kehendaknya. Ayo. Gimana cara menjawab? Antum tadi kehendak diri sendiri kan? Berarti manusia itu punya lingkaran kebebasan, lingkaran bebas yang Allah itu nggak bisa ikut campur, gitu maksudnya? Kan kehendak diri sendiri. Bisa nggak ketika manusia ini mau berzina kemudian Allah batalkan? Bisa nggak? Bisa dibatalkan oleh Allah. Kemudian kalau ada yang dia langsung berzina, apakah Allah tidak membatalkan? Berarti ada yang dihalangi Allah berzina, ada yang dibiarkan, begitu? Ayo, gimana? Mulai pening. Mulai tak konsisten jawabannya. Ya, baik. Lalu apa masalahnya? Jika jawabannya adalah itu semua kehendak Allah, ya kan? Mengapa Allah menghendaki ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik? Ya kan? Kalau misalnya itu kehendak Allah tadi itu, ini kita mundur sejenak lah. Ini kita contoh ya, kita bahas contoh ini. Ya. Kehendak tadi kehendak diri sendiri ya. Berarti Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan manusia. Allah tidak tahu kan gitu. Kan kehendak manusia kan. Contoh, setelah dari kajian ini saya pulang ke rumah atau singgah ke tempat lain, Allah tahu nggak? Tahu. Tahu. Sudah dicatat belum? Belum dicatat oleh Allah. Setelah dari sini saya pulang atau singgah itu sudah dicatat belum oleh Allah? Enggak, perbuatan kita detik ini sudah dicatat belum? Sudah. Berarti sudah tetap. Tak bisa keluar dari catatan itu. Gimana? Kalau sudah berbuat niat baik, sudah dicatat walaupun belum terjadi. Kalau berbuat Nggak apa-apa, kita berargumen saja. Nanti kita selesaikan. berbuat jahat belum dilakukan, belum dicatat. Merangsang untuk kita ini berpikir. Gimana gua? Baik, ya. Jadi kalau manusia itu menulis atas kehendak siapa? Kehendak, jawabannya kehendak. Ini ada kehendak manusia, ada kehendak Allah. Ya, kita kita akan ulas. Misal contohnya, besok
Antum bagi rapor sekolah. Antum berharap bisa juara 1, nilai tertinggi dan juara 1. Kemudian nilai ujian itu sudah ditulis belum? Kan besok rapor mau dibagikan. Itu sudah ditulis belum oleh sekolahnya? Sudah kan? Sudah ditulis, berarti nilai sudah ditulis. Ya kan? Sudah ada ketetapan. Bisa dirubah nggak? Hah? Enggak, maksudnya yang sudah ditulis itu bisa dirubah nggak? Bisa berubah nggak tulisan tadi itu? Kalau udah dilapor Nggak bisa kan? Berarti malam itu berdoa, sholat tahajud berarti nggak ada gunanya kan? Berarti ngapain sholat? Ngapain berdoa? Kan sudah ditulis. Benar? Mulai bingung. Kan banyak gitu. Malam doa, tahajud, berdoa, woi. Gitu kan? Kan sudah ditulis. Berarti perbuatan kita itu tidak ada gunanya. Kan ini semua dicatat tadi oleh Allah, sudah dicatat dan di Lauhul Mahfuz. Benar nggak? Seluruh perbuatan. Berarti kita hari ini sudah ditulis belum? Kita ini ke neraka atau ke surga? Ayo. Kan semuanya sudah ditulis. Hah? Berarti catatan kita ini sudah jelas kita ke surga dan neraka. Sudah ditulis belum oleh Allah? Sudah. Kalau sudah ditulis, sudah ditetapkan, kemudian ternyata sudah ditetapkan ke neraka, kan sudah ditulis. Misalnya catatannya itu ke neraka, mau tuh? Kalau sudah ditulis ternyata keputusan Allah bahwa antum ke neraka, ngapain kita bermajelis? Bubar aja. Kan sudah ditulis. Ngapain kita sholat? Ngapain puasa? Sholat puasa neraka kok. Gimana? Hah? Ini kita bicara tentang yang tadi ya kita ulas tadi. Ini harus bisa dijawab. Ya, baik. Jadi orang filsafat itu kalau begini kan bingung. Kenapa? Dia nggak jangkauan pemikiran itu nggak sampai. Itu ya, kita ini masuk dimensi 3 loh ya. Nah itu. Sementara mereka tuh hanya dimensi 1. Mematahkan itu gampang. Terus saya kasih pertanyaan ini, bisa nggak dijawab itu? Pening dia. Jangan kita suruh pening, dia yang pening gitu. Gitu. Ya, nah ini apa masalahnya? Jika jawabannya adalah itu semua kehendak Allah, mengapa Allah menghendaki manusia yang dipaksa untuk berbuat baik? Kalau kehendak Allah, berarti ada yang dikehendaki baik, lalu dikehendaki buruk. Iya kan? Apakah benar demikian? Berarti kalau kita berbuat tadi itu, kita berzina karena sudah dikehendaki Allah. Berarti Allah telah meridhoi gitu. Sudah takdir Ustaz gitu. Berarti manusia dipaksa. Antum tahu dipaksa? Antum tadi kesini itu atas kehendak antum atau kehendak Allah? Hah? Kehendak Allah. Berarti antum nggak menghendaki mau kesini kan? Enggak ya? Berarti antum memang nggak mau kesini, tapi karena Allah menghendaki, maka antum sampai sini. Padahal antum mau tidur kan? Antum nggak sadar tiba-tiba bangun, tiba-tiba jalan. Namanya dipaksa kan? Dipaksa jalan di sini apa begitu? Ya, tadi katanya kehendak Allah. Bukan masalah kita membahas, kita ini kehendak. Itu qadar. Kita ingin merumuskan perbuatan manusia dengan kehendak Allah tadi. Sudah mulai bingung? Kalau filsafat senang nih, yes kata gitu. Semakin bingung mahasiswanya, maka gurunya semakin senang. Berarti dia berhasil. Kok antum tahu? Antum jurusan filsafat? Ada mata kuliahnya di
kebetulan di jurusan ada yang bisnis tuh ada logika filsafat. Ada logika filsafat, makanya dia nyambung. Ridho mana Ridho? Oh, balik ke Perawang ya? Ya, mengapa ada manusia yang dipaksa untuk berbuat jahat? Kalau kehendak Allah, berarti ini persoalan dipaksa. Ada yang dipaksa berbuat jahat, ada yang dipaksa berbuat buruk, berbuat baik dan berbuat buruk. Kalau kehendak Allah, ya kan? Enaklah antum kesini kehendak Allah. Lalu yang nggak datang ke majelis itu kehendak siapa? Mulai nggak konsisten. Kalau yang buruk diri sendiri. Kalau yang baik kehendak Allah. Berarti kalau misalnya ya ada manusia yang dipaksa untuk berbuat baik oleh Allah, berarti dia dipaksa masuk surga. Kemudian kalau ada yang dipaksa berbuat jahat, maka dia masuk neraka. Apakah benar begitu? Ada yang Allah? Hah? Kan bingung. Antum kalau memilih kehendak Allah, begini pertanyaannya. Kehendak diri sendiri, tadi itu pertanyaannya. Mana jadi gimana? Gimana Ustaz ini kan? Nggak bisa milih awak jadi. Untuk memperbaiki yang sudah baik. Hah? Yang sudah baik untuk mengajak yang baik tadi. Hah? Untuk mengajak yang jahat menjadi baik. Bukan, dia berbuat tadi itu atas kehendak Allah atau kehendak manusia. Kita dudukkan dulu ini. Oh. Gitu. Kehendak Allah ya. Ada konsekuensinya nanti. Loh, namanya kehendak Allah berarti terbatas. Mana yang tinggi, kehendak Allah atau konsekuensi? Hah? Kehendak Allah kan? Berarti kehendak Allah itu mutlak. Kan gitu kan? Berarti kalau dia berbuat jahat itu karena dipaksa oleh Allah. Berarti Allah yang menghendaki. Gitu. Mulai bingung. Kalau ini kehendak Allah, lalu di mana letak keadilan Allah? Kok ada yang dimasukkan surga, ada masuk neraka? Iya kan? Kita semua ini berarti dikehendaki Allah sehingga sampai di majelis ilmu. Lalu yang lain tidak dikehendaki Allah. Hah? Gimana? jadi tadi nih ya, dia ngehendaki. Mulai bingung ya. Baik. Ya, mengapa kalau manusia dipaksa berbuat jahat ketika di akhirat harus disiksa di dalam neraka? Kan Allah yang nyuruh di dunia. Kenapa disiksa di neraka? Kalau ini kehendak Allah tadi. Di mana berarti Allah nggak adil? Kan Allah yang nyuruh di dunia dia jahat. Kok besok di akhirat kok disiksa di neraka? Ayo. Kalau Allah yang nyuruh berarti kan baik kan? Kenapa dia masuk neraka besok? Karena dulu pas kita mau dilahirkan udah ada perjanjian. Gimana? Pas kita mau dilahirkan ke dunia kan Hah? ada perjanjian. Perjanjian apa? Ya kan sebelum kita di musim terakhir itu kan udah Iya. ada perjanjian bahwasanya sudah menurut Allah meyakinkan ini otomatis kita ketika dilahirkan harus berbuat baik. Harus berbuat baik. Ya. Berarti sudah dipaksa oleh Allah. Berarti manusia nggak punya pilihan. Berarti manusia nggak punya pilihan. Semua dipaksa oleh Allah. Semua yang terjadi ini atas kehendak Allah kan gitu kan? Iya. Berarti kita nggak perlu usaha kan? Benar kan? Hah? Kan gitu kan? Berarti kita nggak perlu usaha. Gitu. Kan sudah ada ketentuan. Gitu. Ya kan? Akhirnya kita ya sudahlah, kita nunggu aja, sudah dikehendaki Allah kan. Nah, jadi kalau antum baca Al-Quran, nanti dalilnya kita kupas ya.
Kita ini masih retorika dulu. Mengasah berpikir dulu. Ya, antum masuk, ini kan sudah bab ke-9. Ini bab ke-9 ya. Bab 1 itu kita sudah membahas teori berpikir bagaimana memecahkan akidah. Ada akidah 1, akidah 2. Ada pemecahan akidah 1, akidah 2. Itu sudah lewat. Sudah kita bahas gitu kan. Ini sudah masuk materi ke-9, makanya saya bilang dengar saja. Tapi kalau mau untuk ngasah pemikiran boleh gitu kan. Gitu ya. Itu. Nanti kita ulang, nggak usah khawatir. Nanti kita ulang materi dari awal ya. Makanya kita menggunakan teori berpikir. Jadi kalau membahas akidah itu dalilnya apa? Dalilnya apa? Bahas akidah. Hah? Nggak tahu ya. Nah, gimana? Gimana kita ingin mau mendapatkan keimanan? Kita nggak tahu ngaji akidah. Bisa nggak? Apa manusia itu memiliki keimanan tanpa akidah? Bisa nggak? Berarti kalau nggak tahu dalil akidah, berarti memang ya kita nggak memiliki keimanan lah kalau gitu. Gila. Tambah pening deh. Ustaz ini kayaknya bersapan gitu. Enggak. Kita ingin menguji. Ya, soalnya orang mengagungkan filsafat. Beberapa pekan yang lalu saya juga ngisi di luar kota. Itu ada salah satu mahasiswa universitas yang ada di Pekanbaru. Itu jurusannya akidah filsafat. Ya, judulnya akidah filsafat. Pas saya ngisi, itu pas materinya ini pas pula dia ini. Jadi penjelasan itu dia pening dia. Pokoknya nggak nyambung. Semua dengan apa yang didapatkan di sekolah bangku kuliah itu nggak nyambung sama sekali. Dibantah semua dengan ini. Jadi pening dia. Iya kan? Akhirnya apa? Setelah itu dia nggak puas. Dia minta janjian ketemu. Bisa nggak kita diskusi lanjut Ustaz? Akhirnya sampai hampir jam 1 malam itu diskusi mendudukkan ini kan. Akhirnya dia ngaku siap Ustaz. Jadi saya harus keluar, berhenti kuliah, jangan. Maka harus diuji pemikiran kita tadi itu ya. Nggak ada doktrinan, kita tidak mendoktrin. Kita ini mengasah berpikir. Bagaimana berpikir itu yang benar. Gitu kan. Kita nggak ada doktrin-doktrin kajian. Pokoknya harus akidah Asy'ari. Kalau nggak Asy'ari sesat, nggak ada begitu. Gitu ya. Betul-betul kita kaji semua sampai betul-betul memuaskan akal pikiran, menenteramkan jiwa. Itulah Islam. Maka kalau ngaji di sini, ini pekan ini ngaji, pekan besok enggak, itu nggak akan nyambung dia. Dia nggak dapat kerangka berpikirnya. Memang menuntut untuk kita ini wajib hadir terus, kecuali ada ujur syar'i. Nah itu ya. Berarti ini dia. Kalau semua itu kehendak Allah, berarti perbuatan manusia berbuat itu karena dipaksa, karena kehendak Allah. Berarti ada paksaan. Ada yang dipaksa baik, ada yang paksa buruk. Iya kan? Kenapa kok misalnya kerja di bank karena takdir? Karena takdir Ustaz gitu. Kemudian ada yang sudah resign dari bank. Ditanya, kenapa antum berhenti dari bank? Takdir juga Ustaz. Jadi takdir Allah itu berbalik deh ya. Ada yang ditakdir kerja, ada yang takdir berhenti gitu. Kan ini kan perbuatan manusia. Mau kita letakkan, kita dudukkan ini gitu loh. Kan tadi kan perbuatan manusia itu. Ada yang bekerja, ada yang berhenti. Gitu loh. Kenapa dia berhenti? Oh, karena dia berhenti karena dikasih hidayah, gitu. Iya. Antum menjawab gitu tadi. Enggak. Gimana? Berarti yang berhenti itu dikasih hidayah. Yang tidak berhenti berarti nggak dikasih hidayah. Berarti Allah pilih kasih. Gitu. Hah? Yang tetap kerja itu nggak ngambil hidayah.
Enggak ngambil hidayah. Gitu. Setiap ada ceramah tentang Baik. Jadi kalau begitu berarti Allah itu zalim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah Allah itu zalim? Tidak kan? Berarti salah ini kan? Berarti ini kehendak Allah itu salah. Gitu. Iya kan? Sudah oke nih. Sudah puas jawaban tadi ya? Salah, oke, kita uji lagi. Apakah demikian? Itu pertanyaan lagi. Baik. Ya. Ini berarti manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat. Kan tadi itu sudah terbantah kan? Nah itu. Sekarang kita bahas. Kalau ini bukan kehendak Allah, berarti itu kehendak Allah itu terbatas. Jadi ya. Jika sebaliknya, tadi kan semua perbuatan atas kehendak Allah. Berarti Allah itu tidak adil, gitu kan? Ada yang dipaksa baik, ada yang dipaksa buruk. Ya kan? Bisa nyimpulkan nggak bisa ya? Belum bisa nyimpulkan. Tahu bingung ha? Atau sebaliknya kita uji lagi. Siapa yang jawab diri sendiri tadi? Hah? Berarti manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat. Berarti manusia itu mempunyai kebebasan untuk berbuat. Gitu. Ya, apa yang dilakukan manusia itu dia bebas, ada area bebas. Gitu. Hah? Kenapa? Karena semua itu ada kehendak manusia. Benar? Hah? Lu tadi salah yang pertama, ini kok masih salah lagi? Yang benar yang mana ini? Masih bingung. Jadi kalau kehendak manusia tidak ada campur tangan kehendak Allah gitu. Berarti ada yang manusia memang betul-betul yang nggak bisa menerima hidayah, mental hidayah. Hah? Kan semua kehendak manusia. Gitu kan? Jadi jika manusia memiliki lingkaran kebebasan berbuat, maka kehendak Allah itu terbatas. Kan gitu. Kan kalau manusia tadi itu, ya kan, dia atas kehendak dia perbuatan, berarti kehendak Allah itu terbatas. Berarti apa yang dilakukan manusia Allah tidak tahu. Iya kan? Berarti manusia bisa nipu Allah kan gitu. Iya kan? Berarti Allah tidak akan mengetahui apa yang akan diperbuat manusia. Apakah dia akan pulang ke rumah atau terus pergi ke kantor? Tadi misalnya, contohnya ya. Apakah saya dari sini pulang langsung atau kemana? Kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Kira-kira sudah dicatat orang apa? Sudah ya? Sudah dicatat. Saya pulang. Kok ternyata saya nggak pulang? Karena kan ini perbuatan kehendak manusia. Saya nggak mau pulang. Ya kan? Allah sudah nyatat pulang. Ternyata saya pergi ke tempat lain. Allah ketipu gitu. Gimana? Ya kan? Jelimet nggak kode-kode itu? Apalagi nggak tahu dalil, gitu. Baru kita belum menggunakan dalil, masih bertanya, ya, masih pertanyaan ini saja sudah membingungkan. Kalau kehendak Allah tadi salah pula, nggak bisa kita jawab. Sekarang kita kehendak manusia, hah? Ternyata nggak begini juga. Jadi mana ini? Soalnya hari ini banyak orang mengatakan kalau dia banyak yang menjawab takdir. Saya udah takdirnya, iya kan? Gitu. Ya, kan gitu. Kalau kehendak diri sendiri berarti Allah terbatas, gitu kan? Allah terbatas. Gitu. Jadi Allah kalau mau ngasih hidayah, kalau manusia nggak mau, berarti hidayah itu nggak akan bisa. Kan gitu kan? Gitu.
Kehendak Allah terbatas. Ya. Berarti Allah juga belum mengetahui apakah seorang manusia itu akan masuk surga atau akan masuk neraka nantinya. Ini kan? Kalau perbuatan manusia ini bebas, berarti Allah tidak tahu manusia itu mana yang masuk surga dengan masuk neraka. Allah nggak tahu. Ya. Hah? Bening. Tunggu mulai bening dan mulai kerut. Bening gua? Bening gua? Aku nggak tahu jawabannya. Hah? Sini komen semangat dulu kata. Minum dulu, minum. Berkeringat gitu. Hei. Ya. Bisa kecil lagi. Berarti iradah atau kehendak Allah itu terbatas, termasuk ilmu Allah itu juga terbatas. Kalau manusia itu bebas berkehendak. Balikan ya. Jadi kehendak Allah kita sudah tahu simpulannya. Kemudian kalau kehendak manusia berarti iradah Allah itu terbatas. Kalau terbatas berarti ilmu Allah juga terbatas. Berarti Allah nunggu mana manusia yang masuk neraka, masuk surga. Nunggu, Allah nggak tahu masalahnya. Nah, gitu. Ya, kira-kira apakah demikian? Tidak. Baik ya. Mana? Ini gambar apa nih? Hah? Pening dia. Hah? Panjang kepala. Dikasih pertanyaan pening. Itu kan? Pertanyaan bisa nggak dijawab tadi itu? Nggak bisa. Nah inilah dia gambarnya ini, ruwet nih. Jadi jangan dikira gampang. Apa masalah ini? Ada yang nyangkut ini ya. Ya. Kalau tidak, berarti Allah Maha berilmu. Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum terjadi, termasuk yang lahir maupun yang batin. Benar nih? Ayo. Kalau tadi itu berarti ini selanjutnya berarti Allah tadi kan berarti kalau terbatas dia tak berilmu. Atau sebaliknya, Allah Maha mengetahui yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang belum terjadi, termasuk yang lahir maupun yang batin. Sudah terjadi. Ya. Berarti Allah pasti sudah mengetahui apa yang belum dilakukan manusia, apakah nantinya akan menjadi baik atau akan menjadi jahat. Gimana? Ya? Termasuk Allah juga mengetahui secara pasti manusia itu besok akan masuk surga atau masuk neraka. Ini gambarnya masih ruwet ya, masih pening dia, berusaha untuk mikir. Ya, jika Allah sudah tahu pasti, untuk apa sekarang manusia harus rajin beribadah, harus rajin sholat, harus rajin berdoa agar besok dimasukkan ke dalam surga? Ini jadi pertanyaannya. Gitu ya. Ngapain kita? Kan sudah pasti tadi, sudah ditulis. Iya kan? Kita udah rajin sholat, pengajian, rupanya kita sudah dicatat masuk neraka. Atau sementara orang yang berzina tadi itu, orang mencuri, korupsi, dia sudah dicatat masuk surga. Ternyata catatan dia itu masuk surga di Lauhul Mahfuz. Gitu. Nah, tadi sudah tanya di mana letak keadilan Allah tadi itu. Ya. Jadi tidak ada gunanya karena Allah sudah tahu pasti surga dan nerakanya orang tersebut ini. Ini. Kalau misalnya negara kita ini, umat Islam hari ini betul-betul luluh lantak. Umat Islam kondisinya betul-betul memprihatinkan. Apakah ini kehendak Allah? Sudah takdir Allah ini? Gimana coba?
negara ini, karena kita ini negara tidak diatur dengan hukum Allah. Apakah kehendak Allah? Sudah takdir Allah? Hah? Sudah ketetapan Allah. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ngapain kita ngaji? Kan sudah ditetapkan. Nggak perlu dirubah, benar? Ayo. Baik. Nggak apa-apa, argumen saja. Masalah kira-kira apakah demikian? Kita uji terus. Nah, ini. Ya, masalahnya terus berkembang. Ini kodar. Tadi itu nggak terpecahkan. Terus berkembang. Berkembang kemana? Menyangkut masalah hidayah. Jadi turunan dari kodar dia akan berkembang kepada hidayah. Apakah hidayah itu kehendak Allah atau hasil usaha manusia? Hah? Hasil usaha manusia. Kalau hidayah itu hasil usaha manusia, ya kan? Atas usaha manusia, berarti Allah ini tidak berkehendak karena usaha manusia. Nah? Iya kan? Jadi hidayah itu atas kehendak manusia. Berarti Allah tidak, kehendaknya terbatas. Kan gitu kan? Kalau hasil usaha manusia, berarti semua itu hasil upaya manusia. Berarti kalau Allah mau menghendaki, nggak bisa berarti kan? Gitu. Hidayah itu hasil usaha manusia. Kalau orang yang nggak mau dia diberikan hidayah, mau dikasih hidayah orang nggak mau. Kan gitu akhirnya kehendak Allah itu terbatas. Karena manusia nggak mau. Apa pula Allah, aku nggak mau hidayah gitu. Jadi Allah nggak bisa memberikan hidayah gitu. Berkembang terus. Kemudian berkembang ke masalah tawakal. Ini nanti kita bahas juga tentang hidayah, tawakal. Nanti akan kita bahas setelah materi kodar ini selesai. Jadi ini harus dijelaskan, harus clear, kita pahami. Gitu ya. Apakah manusia harus berpasrah secara total kepada Allah ataukah harus senantiasa berusaha? Harus berusaha. Apakah rizki itu didapat itu karena usaha manusia? Berarti manusia mau gimana pun nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak menghendaki gitu. Gimana rizki? Pening mas. Jadi kalau kita kaji, itulah jadinya tadi itu. Ya. Kita ini belum bahas dalil loh ya. Yang sering kita dengar itu ketika bahas kodar itu, kemudian dia mengutip dalilnya itu. Nanti kita tampilkan semua dalilnya. Ya. Kemudian masalah rezeki. Nah, apakah rezeki itu ketentuan Allah atau dari hasil usaha manusia? Ya. Masalahnya terus berkembang. Masalah ajal. Apakah ajal itu ketetapan Allah atau tergantung dari usaha manusia? Ayo. Masalah doa. Masalah doa. Apakah doa bisa mengubah ketentuan Allah atau tidak? Loh, tadi contohnya kan kalau sudah dicatat keputusannya. Tadi contohnya yang sederhana tadi itu rapor tadi kan sudah dicatat tadi. Nilainya, peringkatnya. Kemudian kita berdoa, bisa nggak diubah rapor itu tadi isinya? Besok mau dibagikan. Berarti kan nggak bisa kan? Gitu. Berarti kita nggak ada gunanya sholat, nggak ada gunanya puasa. Sudah ditentukan Allah kok. Iya kan? Gitu. Sudah capek-capek ini sholat, rupanya keputusannya kita di neraka gitu. Terus berkembang dan masih banyak masalah lainnya. Ini persoalan kodar. Ya. Masih banyak. Tadi itu ya, sampai selesai kodar itu masalah hidayah, masalah rezeki, masalah ajal
seterusnya doa. Ini akan kita bahas, ya, bab per babnya. Ya, ini di kalangan umat Islam. Sejarah mencatat umat Islam akhirnya terpecah menjadi dua kelompok ekstrim. Gara-gara membahas qadar itu terpecah menjadi dua kelompok ekstrim. Apa itu? Kelompok yang pertama diwakili oleh golongan Mu'tazilah Qadariyah yang memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak. Nah, mulai ini ya, mulai tercerahkan ya. Ya. Kenapa ada perdebatan ilmu kalam? Ini dia, karena persoalan filsafat tadi itu. Berarti akidah filsafat itu lahirnya dari filsafat. Kira-kira benar nggak? Kan di zaman Rasul nggak ada. Maaf. Berarti kelompok manusia, ya ini kelompok ekstrim, golongan Mu'tazilah dan Qadariyah yang memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan pendapat. Yang tadi itu satu yang kita bahas pertama kehendak Allah, kemudian kehendak manusia ini dia hasilnya terpecah menjadi dua kelompok ekstrim. Ya, satu kelompokan yang mengatakan kebebasan berkehendak itulah golongan Mu'tazilah dan juga Qadariyah. Kemudian kelompok kedua diwakili oleh golongan Jabariyah yang memahami bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan. Semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Kalau dia berjudi, ya katanya kehendak Allah. Sudah takdir, kan takdir kehendak Allah kan. Kalau dia korupsi, ya itu sudah kehendak Allah. Inilah yang terbaik menurut Allah gitu kan. Kan hari ini begitu. Orang mudah menjawabnya. Ya. Yang dilakukan itu katanya sudah kehendak Allah. Karena persoalan qadar. Nah, inilah dia, persoalan tadi itu akhirnya menimbulkan dua kelompok ekstrim tadi itu. Ada nggak dikaji di kampus begini? Nggak ada. Akan ada tuh. Karena dia membela yang baik kan. Itu. Bayangin aja. Akhirnya antum lahir dan besar untuk menjadi pembela Barat karena pola pendidikannya memang diciptakan untuk begitu kan. Makanya tidak ada pemuda yang membela Islam, memperjuangkan agama Islam karena pendidikan hari ini sudah diciptakan begitu. Ada anak-anak muda ngaji, berjuang untuk Islam enggak? Dari kampus. Kalau mengandalkan ilmu kampus ada nggak? Nggak ada kan? Iya kan? Nah, itulah kondisi pendidikan kita hari ini. Nah, mulai kan? Karena pelakunya langsung mereka yang mengalami. Contoh kemarin tuh saya katakan itu dia mengagungkan filsafat. Ya? Zaman kejayaan filsafat, bayangin. Mana yang yang jaya itu? Zaman Rasul atau zaman filsafat? Nah, kenapa dikatakan akidah filsafat? Ini kenapa? Karena cara berpikirnya nggak sampai ke level 3, nggak masuk kepada dimensi 3. Akhirnya ya gitu terus. Ya, gitu. Lalu kemudian mana kelompok yang benar? Ingatlah cerita perdebatan antara orang Qadariyah dan Jabariyah. Kedua kelompok ini mana yang benar? Siapa pemenangnya kalau mereka berdebat? Ya, sama semua ya. Ini dalil qadar, masuk kepada dalil. Ya, kita kuliti dalilnya. Surat apa nih? Surat Ali Imran ayat ke-145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Ayat ini familiar. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ini ayat-ayat yang digunakan untuk mengkaji qadar.
Baik, kemudian ayat selanjutnya, ya, dalil qada selanjutnya, ini ayat apa? Surat Al-A'raf ayat ke-34. Walikulli ummatin ajalli fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Nah, kalau misalnya kita mengutip satu dalil untuk untuk memahami qada tadi, bisa nggak tadi? Ini jatuh munculnya Jabariyah, Qadariyah tadi. Nah, hati-hati lo ya. Jadi, ayatnya benar, tapi nanti pas penempatannya itu yang jadi bermasalah. Semua ayatnya benar, hadisnya benar hari ini, gitu ya. Tapi harus tahu maknanya benar atau tidak. Nah, itu ya. Itulah tujuannya kita mengkaji Islam ini. Kemudian ini surat apa ini? Ya? Surat Al-Hadid ayat ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu uraiannya dari dalil-dalil ini. Gitu ya. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya. Dalil qada selanjutnya. Ini surat apa ini? Surat At-Taubah ayat ke-51. Artinya katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Berarti semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Dialah pelindung kami. Jadi tak ada usaha manusia, semua ketetapan. Jadi lahirnya Jabariyah, Qadariyah, gitu ya. Mu'tazilah itu karena ini dia. Ya. Muncul kelompok dua ekstrim, kanan kiri. Nah, ini. Kenapa terjadi begitu? Karena munculnya filsafat yang sudah benar dibuat abu-abu. Itu filsafat. Gitu. Tidak ada kebenaran mutlak, kan gitu kan? Tidak ada kebenaran mutlak filsafat. Gitu kan? Contoh misalnya, ini anggap ini meja kan, nampak. Ini apa nih? Meja. Kolong meja yang mana? Disebut kolong meja yang mana? Wah, itu bisa menunjukkan kan? Kemudian saya balik meja ini, mana kolongnya? Nah, itulah relatif. Nah, gitu kan? Dia mau ngomong relatif saja, kebenaran relatif menurut filsafat. Tidak ada yang mutlak. Padahal dengan teori berpikir satu saja itu sudah terpatahkan kemarin kan? Kita sudah bahas teori-teori berpikir itu. Untuk mematahkan teori filsafat tadi itu menggunakan teori berpikir tingkat satu, sudah selesai itu. Ya, itu. Masalahnya kita ini nggak mau mikir itu dia. Ya, itu. Dicekoi itu iya aja. Kemudian surat Saba ke ayat 3. Tidak ada tersembunyi daripadanya seberat zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata. Semuanya sudah ditulis. Nih. Kemudian dalil qada selanjutnya, ini surat Al-An'am ayat ke-60. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia diberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi kelompok ekstrim tadi itu kan ini dalilnya tadi.
Ada tadi yang semua itu karena manusia sekarang ini karena Allah tadi itu. Nah, itu ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika memahami tadi itu? Nah, ini dia. Panjang lagi tadi. Gitu. Nah, ini masalah qada. Sesungguhnya masalah qada qadar itu tidak menyangkut 4 hal. Jadi masalah qada qadar itu tidak menyangkut empat hal. 1, perbuatan manusia apakah diciptakan Allah atau diciptakan manusia. Ingat ya, ini dia. Sesungguhnya masalah qada qadar itu tidak menyangkut 4 hal. Berarti nggak menyangkut 4 hal yang mau kita bahas ini. Yang pertama adalah perbuatan manusia apakah diciptakan Allah atau diciptakan manusia. Kemudian yang kedua, irada Allah apakah meliputi seluruh kejadian atau tidak. Maka tergantung kepada pertanyaan. Kan sudah kita bahas kan? Nah, salah pertanyaan sudah pasti salah jawaban. Baru ingat Bian, oh iya. Padahal dia punya YouTube, kan bisa tinggal buka denger nih. Itu. Ya. Ilmu Allah apakah sudah mengetahui sebelum, selama dan sesudah kejadian atau tidak. Kitab Lauhul Mahfuz apakah sudah mencatat semua kejadian dan tidak mungkin dirubah atau tidak. Jadi tidak menyangkut kepada 4 hal ini. Perkara qada qadar. Kalau bahas qada qadar ini masih berkutat di sini, ya itu tadi ketemu akan 2 kelompok ekstrim tadi. Antum kalau tidak Jabariyah ya Mu'tazilah ekstrim. Nah gitu ya. Mengapa? Nah, ya. Apa yang seharusnya diperbuat? Ya, ini perbuatan manusia. Jawab secara jujur. Hah? Ketika kita berbuat, apakah bebas? Hah? Apakah terpaksa? Hah? Apakah kita bebas atau terpaksa? Hah? Nah, ini kalau terpaksa mengapa dia? Maka jika baik mendapat pahala, jika buruk mendapatkan siksa. Kan terpaksa. Kalau dipaksa itu berarti kok ada 2 pilihan dia. Kalau dipaksa itu berarti nggak ada pilihan. Gitu. Apakah bebas? Benarkah kita bebas? Bebas berbuat? Mengapa kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita kalau kita bebas? Stop dulu lah, menghemat, benar nggak? Hah? Katanya bebas, manusia bebas berbuat sekehendaknya. Nah, kalau misalnya kita pertanyakan dalam diri kita ini, berarti kita bisa menghemat napas, iya kan? Bisa dikunci, napasnya nanti besok pagi aja lah. Gitu bisa. Nah, ini karena pertanyaannya salah. Maka pasti urainya kan salah. Itu yang saya katakan tadi. Tergantung kepada pertanyaan. Itulah dimensi 3. Kalau berpikir dimensi 3, sampai dimensi 3, dia pasti jadi Islam. Dia pasti akan Muslim. Pasti itu. Nah, itu. Kalau dia ngerasa hebat berpikir, cerdas, jenius, manusia ini jenius itu kan kalau bisa buat pesawat, kalau menang debat, bener nggak? Nah, kan gitu kan. Jadi tolak ukur jenius, hebat orang tadi itu kalau bisa buat pesawat, gue jenius. Menang debat, jenius. Akhirnya dia dikagumi. Tapi kenapa kok yang ahli debat tadi itu kok sampai hari ini belum bersyahadat? Katanya hebat dia. Islam itu berbanding lurus dengan kecerdasan. Kalau namanya Islam itu pasti cerdas. Pasti agama Islam itu mencerdaskan. Kenapa penganutnya Muslim, orang Muslim itu kenapa nggak cerdas? Nah itu karena agama keturunan, nggak mau mengkaji. Ini kan nggak pernah dikaji. Itu dia.
Kenapa sholat? Ini kan orang tua kita sholat. Nah itu. Kenapa kita Islam? Emak bapak kita Islam. Kalau ditanya ngapa milih Islam, mulai pening kan? Bagaimana yang benar? Ya, fakta perbuatan manusia. Ada yang dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia. Ini terikat dengan nizamul wujud, di luar nizamul wujud. Yang ini akan dihisab oleh Allah sesuai syariat, mendapat pahala, melanggar syariat, mendapat siksa. Ini qada Allah, tidak dihisab oleh Allah. Udah mulai clear? Jadi bahas qada-qadar itu intinya ini dia. Ada lingkaran yang dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia. Lingkaran yang dikuasai ini fakta perbuatan manusia. Dia akan dihisab oleh Allah. Kalau dia sesuai syariat, hidupnya itu sesuai, diatur oleh syariat. Gitu ya. Sholatnya diatur oleh syariat Islam, puasanya diatur oleh syariat Islam, apa lagi? Hajinya diatur oleh syariat Islam, ekonominya diatur oleh ekonomi Islam, gitu loh. Politiknya diatur oleh politik Islam, gitu. Pendidikannya pendidikan Islam, sosial budayanya sosial Islam. Kalau semua perbuatannya tadi itu ya dalam lingkaran yang dikuasai manusia, kemudian sesuai syariat, maka dia mendapatkan pahala. Clear ya? Kalau melanggar syariat, dia mendapat siksa. Gitu. Syariat Islam berbicara tentang ekonomi. Namanya nizamul iktisadi. Pertanyaannya hari ini ekonomi ngikut siapa? Syariat siapa? Syariat Islam bukan? Loh? Di kampus diajari nggak? Bapak ekonomi siapa kalau di kampus diajari? Adam Smith kan? Bapak ekonomi katanya. Bukan Rasul ya? Nah, mulai nampak titik. Gimana Mas? Sudah mulai nggak stres? Nah, ini dia kuncinya, ini dia. Jadi kalau udah ketemu kuncinya itu kita plong dia. Ini puas akal pikiran. Jangan salah pertanyaan akan salah jawaban. Setengah mati jawab tadi itu bukannya tambah pinter, tambah goblok gitu. Tambah pusing kita ini. Nah, itu. Jadi yang benar itu fakta tentang perbuatan manusia. Kemudian ada yang menguasai manusia, itu terikat dengan nizamul wujud. Di luar nizamul wujud itu adalah qada Allah, ketetapan Allah, dan ini wilayah ini tidak akan dihisab oleh Allah. Untuk tahu contohnya? Contoh ini yang dikuasai manusia, ya, perbuatan yang dikuasai manusia itu yang akan dipertanyakan besok di akhirat. Antum bisa sholat, bisa tidak, benar nggak? Ada nggak yang bisa maksa antum harus sholat atau tidak sholat? Tidak kan? Antum bisa melakukan kapan saja, bisa tidak melakukan kapan saja. Itu perbuatan manusia. Antum bisa datang ke majelis ilmu, bisa tidak datang ke majelis ilmu. Itu ranah yang dikuasai manusia. Manusia bisa melakukan, bisa tidak. Nah, itulah perbuatan tadi itu standarnya sesuai syariat atau tidak. Nah, itu ya. Kalau sesuai syariat, maka dia mendapat pahala. Maka kita harus memahami ini dia. Memahami sekumpulan syariat Islam. Apakah perbuatan kita ini semuanya, baik hablum minallah, hablum minapsi, hablum minannas, itu sesuai syariat atau tidak? Tinggal nyocokkan.
Kalau sesuai syariat maka dia dapat pahala. Kalau melanggar syariat maka dia dapat siksa. Berarti kalau dia berekonomi menganggap bapak ekonomi Adam Smith, berarti dia telah melanggar syariat, maka dia pasti disiksa. Karena dia bisa milih ekonominya Rasulullah atau ekonominya Adam Smith. Bisa nggak milih manusia? Bisa, karena dia daerah yang dia dikuasai. Gitu loh kan? Hah? Gimana? Boleh, betul tuh. Ya kalau sekedar mau untuk mengetahuinya, ya kan? Ya. Kemudian terkait qada Allah ini ketentuan. Ada yang menguasai manusia. Ini terkait nizamul wujud, kemudian di luar nizamul wujud. Sunnatullah atau di luar sunnatullah. Contoh begini ya. Tentang yang tidak dihisab, yang menguasai manusia. Antum lahir sebagai orang Jawa, itu namanya nizamul wujud, ketetapan Allah, qada Allah. Dihisab nggak itu? Kenapa antum orang Jawa nggak akan dihisab itu? Ya, mau antum orang Amerika, mau antum orang Inggris, mau antum orang Ocu, gitu kan? Mau orang Melayu, mau orang Batak, itu tidak akan dihisab. Itulah namanya qada Allah, ketetapan. Antum lahir dalam kondisi kulitnya hitam. Nah, kenapa kok hitam? Nggak ada pertanyaan itu. Gitu kan? Jadi tentang qada qadar itu, inilah dia. Dua lingkaran tadi itu yang menentukan tadi itu. Ini yang harus dipahami, ketentuan Allah. Gitu ya. Misal antum kendaraan mobil, ada kendaraan mobil, kemudian di tengah jalan ban rodanya copot, dia bawa penumpang, ya, bawa penumpang banyak, bus tadi itu jalan, kemudian bannya copot, kemudian nabrak rumah orang, mati. Itu gimana cara memahaminya? Hah? Berdosa nggak supirnya itu? Kenapa enggak? Circle-nya manusia. Kenapa nggak circle-nya? Gimana cara menjelaskannya? Kejadian bukan kehendak manusia itu mau, Ustaz. Hah? Bukan. Udah takdirnya Allah yang di rumah itu mati. Iya. Perbuatannya tadi itu. Kan dia bawa mobil, kemudian buahnya copot, nabrak rumah orang, yang di rumah itu ditabrak mati, penumpangnya juga mati karena terguling. Hah? Gimana? Supir tadi itu, perbuatannya? Nggak dihisab. Kenapa nggak dihisab? Karena bukan kemauan dia. Hah? Tidak berkah dia. Biasanya tidak Masuk orang yang dikuasai. Setir itu dikuasai manusia, dia yang nyetir, dia yang menguasai. Tapi ban copot itu bukan bukan di luar kuasa dia. Tapi pertanyaan harusnya di depan tadi itu, semua mobil itu sudah diperbaiki, sudah kondisi normal 100% siap berjalan. Tiba-tiba tengah jalan bannya lepas, sehingga apa, hilang kendali, nabrak. Nah ini, jadi nizamul wujud itu dalam kendalinya, tapi ban copot di luar kendali manusia. Gitu cara memahaminya, gitu ya. Contoh pesawat, bawa pesawat, pilot, terus pesawatnya itu jatuh, penumpangnya mati semua. Berdosa nggak pilotnya tadi itu? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Semua pesawat itu pasti udah kondisi semuanya pasti terbang gitu. Ya. Pas di jalan itu Baik. keadaan Ya. Jadi kita harus tahu sebabnya. Pesawat, ya kan, hilang kendali, ternyata mesinnya mati, ya kan, padahal sudah dicek oleh mekanik seterusnya, siap terbang kata tadi kan, tiba-tiba mati mesinnya, tak bisa hidup, akhirnya jatuh, mati semua. Banyak
korban jiwa mati. Berdosa nggak pilotnya itu? Tidak. Karena pilot setir itu memang dia yang mengendalikan, tapi mesinnya itu di luar kuasa manusia. Tapi kalau yang tadi bawa mobil, ya kan, dia nggak ngecek dulu, kemudian bawa mobil sambil minum minuman keras, kemudian kecelakaan, kemudian nabrak itu musuh penumpangnya mati, berdosa nggak tadi itu? Nah itu dia, clear ya? Jadi kode kodar itu begitu dia. Ada ranah yang dikuasai manusia, ada ranah yang tidak dikuasai manusia. Dalam penguasaan manusia itu juga ada di luar kontrol manusia, gitu cara memahami kode kodar. Jadi kalau kita memahami perbuatan kita itu begitu. Berarti kalau kita nggak datang ke majelis ilmu, berdosa atau berpahala? Nggak datang ke majelis ilmu, berdosa atau berpahala? Kalau ilmunya kesini berdosa kalau nggak datang. Kan ranah dikuasai antum bisa datang, bisa tidak. Nggak punya kendaraan, misalnya antum alasan, saya nggak punya kendaraan, sehingga salah, nggak ada kan? Berarti kan nggak ada alasan, kecuali sama sekali nggak ada kendaraan, kemudian kita nggak punya kaki. Jadi membahas sampai begitu. Berarti kalau antum nggak datang ke majelis ilmu, kemudian antum nggak ada kegiatan yang lebih urgen dari majelis ilmu, maka tetap manusia itu berdosa, meninggalkan kewajiban. Ini dia. Nah, itu perbuatan tadi sesuai syariat atau tidak? Karena antum bisa milih. Itu ya. Sudah mulai nggak pusing? Sudah lega. Ngopi dulu. Ya. Jadi bagaimana dengan qadar? Itu tadi qadha tadi ya, sudah selesai. Ini tentang benda. Jadi qadar itu adalah benda. Jadi benda itu memiliki khasiat. Gitu ya. Nah, itu. Ini khasiatnya. Api. Khasiatnya apa? Membakar. Memang khasiat api itu membakar. Tapi Pak Ustadz, kenapa Nabi Ibrahim itu enggak gosong dibakar? Kenapa? Nah, itu dia mustanir itu. Karena khasiatnya itu dicabut oleh Allah. Kalau khasiatnya dicabut oleh Allah, api itu ya enggak ngaruh apa-apa. Mau sebesar apapun antum di dalamnya, itu enggak ngaruh. Gitu loh. Paham ya? Sudah mulai? Nah, gitu. Nah, pisau itu khasiatnya memotong. Gitu kan. Ya. Nah, tetapi nanti kita akan bahas perbuatan dari benda tadi itu ya. Ini qadar Allah ya. Ini tidak dihisab. Enggak akan dihisab. Api kok membakar itu enggak akan dihisab. Gitu ya. Jadi Allah berhak mencabut khasiat tersebut. Nah itu tadi. Kita cerita Nabi Ibrahim itu karena khasiatnya dicabut oleh Allah. Gitu. Ya. Jadi khasiat itu bebas digunakan manusia. Jadi api itu digunakan untuk bakar apa? Untuk masak, ya kan? Untuk masak nasi. Nah itu. Jadi khasiatnya api tadi itu bermanfaat oleh manusia. Kalau digunakan bakar kebun orang, boleh tidak? Tidak. Berarti dia berdosa. Berarti yang bakar asap kemarin pembakaran itu berdosa atau tidak? Berdosa lah. Kenapa dibakar gitu? Nah itu. Jadi khasiat ini bebas digunakan manusia, bergantung bagaimana manusia menggunakan khasiat tadi itu. Ya, yang disalahkan bukan apinya tapi perbuatan manusia. Gitu ya. Bisa nggak dicabut? Nggak ada kuasa manusia. Mencabut khasiat itu nggak bisa.
Gitu ya. Jadi orang apa namanya nggak mempan dibakar gitu kan, berarti dia bisa mencabut khasiat api. Percaya antum itu? Karena punya khasiat itu, itu tadi Allah ya. Itu dia. Jadi akan dihisap. Jadi bebas digunakan manusia, inilah yang akan dihisap. Api itu dia gunakan untuk apa? Pisau itu dia gunakan untuk apa? Memotong. Misalnya apa? Motong daging ayam, daging kambing, ikan, ngiris bawang. Ya. Maka dia bermanfaat. Tapi kalau pisau digunakan untuk membunuh orang, nah itu ya. Jadi perbuatan itu yang akan dihisap, bukan khasiatnya. Ya, khasiat ini tidak dihisap, gitu ya. Maka digunakan itu sesuai syariat mendapat pahala, digunakan melanggar syariat dia mendapat siksa. Gitu. Jadi yang disalahkan itu bukan apinya, bukan pisaunya, gitu ya. Nah, contoh misalnya kalau kita bicara khasiat kan, gharizatun naluri seksual. Nah, itu kan Allah memberikan khasiat kepada manusia, naluri seksual untuk melanjutkan keturunan, khasiatnya tadi itu. Kemudian dia gunakan zina. Boleh tidak? Salah. Kemudian disalahkan. Inilah Allah memberi saya ini kejantanan lebih. Saya nggak bisa satu istri. Kenapa nggak dua? Tak boleh sama istri pertama. Jadi ya terpaksa simpanan. Ini kan Allah yang ngasih saya gitu kan. Kan ada orang yang ngeles begitu tuh kan. Pokoknya berargumen. Jadi gampang matahkannya, gampang menyelesaikan. Jadi kita harus pahami ini dulu ya. Bagaimana dengan manusia? Tubuh manusia memiliki khasiat. Nah, ini ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki berjalan, perut lapar, kelamin dan seterusnya tadi tadi ya. Sudah kita bahas. Ini namanya qadar Allah. Qadar Allah. Khasiat ini ya. Mata khasiatnya untuk melihat. Telinga untuk mendengar, kaki khasiatnya berjalan. Nah, itu ya. Dan itu terus itu namanya qadar. Dan ini tidak dihisap. Nih ya. Mata kok melihat itu nggak akan dihisap gitu ya. Termasuk akal manusia juga memiliki khasiat. Akal manusia ya mempunyai kehendak bebas. Surat Asy-Syam ayat ke-78, Al-Balad ayat ke-10. Inilah yang akan dihisap oleh Allah. Digunakan sesuai syariat dapat pahala, digunakan melanggar syariat maka dapat siksa. Itu ya. Nah, itu. Jadi akal, contohnya tadi itu bagaimana cara menggunakan ekonomi. Akal digunakan untuk berpikir. Ekonomi itu mana yang paling benar? Ekonominya Rasulullah atau Adam Smith? Nah, itu. Kan akal digunakan, itu yang akan dihisap. Karena manusia bebas memilih, bisa milih ekonominya Rasulullah, sistem ekonominya Rasulullah, bisa sistem ekonominya Adam Smith. Ya, begitu juga politik. Itu. Sistem politiknya apa? Mengikut politiknya Rasulullah atau politiknya siapa? Montesquieu. Apa lagi? Aristoteles. Tinggal pilih tadi ya. Jadi tidak ada takdir. Jadi itu tadi ya cara memahaminya ini. Selanjutnya bagaimana kita harus mengaitkan dua kehendak? Bagaimana kita dapat mengaitkan antara kehendak Allah dan kehendak manusia? Jadi irada Allah memang meliputi segala sesuatu termasuk terhadap kehendak manusia. Bagaimana kehendak Allah terhadap kehendak manusia? Ternyata Allah telah berkehendak kepada manusia untuk memiliki kehendak bebas. Sehingga ketika akal manusia memiliki kemampuan untuk bebas memilih perbuatannya, itu adalah kehendak Allah juga. Ya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ke-99 ya.
Silakan dibaca. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ini contoh kasus manusia bunuh diri dengan menusukkan pisau sampai mati. Bagaimana hal itu dapat dijelaskan? Bunuh diri, menusukkan pisau sampai dia mati. Bagaimana? Untuk menjelaskan itu harus di kasus tersebut harus diurai kejadian demi kejadian. Itu yang saya jelaskan tadi di awal tadi itu ya. Itu tadi. Pisau tadi khasiatnya memang untuk motong. Tapi bagaimana cara dia menggunakannya? Maka dia harus tahu fakta, diurai faktanya. Segala sesuatu harus tahu fakta. Misalnya orang mengatakan ini bank sudah syariah. Maka akal kita ini digunakan berpikir untuk memahami, mengkaji, meneliti. Makanya diurai, harus tahu fakta demi fakta, benar atau tidak, sesuai syariat atau tidak. Begitu juga sistem ekonomi diteliti, sistem politik itu harus diteliti, sistem pendidikan harus teliti, sosial budaya ini diteliti, ini sesuai tidak gitu ya, dengan syariat Islam, gitu ya. Mengapa dia bunuh diri? Karena dia diputus cinta oleh pacarnya sehingga hatinya sangat pedih. Ternyata faktanya bunuh diri karena putus cinta. Ya Allah. Ada nggak ini kasusnya? Banyak. Ya. Hatinya bisa mengalami kepedihan, qadar Allah tidak dihisab oleh Allah. Jadi yang namanya qadar Allah itu tidak dihisab, gitu ya. Gitu. Jadi khasiat-khasiat itu tidak, tapi perbuatannya tadi itu ya. Ketika hatinya pedih, dia memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan bertaubat atau bunuh diri. Gitu ya. Jadi gampang cara memahaminya kalau kita tahu rumusnya, nggak jelimet lagi bahas qadar. Dia ternyata memilih untuk bunuh diri, maka dihisab oleh Allah. Itu ya. Dengan apa dia akan bunuh diri? Dia memiliki kebebasan untuk memilih apakah minum racun atau menusukkan pisau. Ini ranah-ranah yang dikuasai kebebasan. Racun dan pisau memiliki khasiat. Racun pisaunya tidak dihisab. Ya, ternyata dia memilih pisau, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, pisau memiliki khasiat merusak tubuh manusia. Qadarullah tidak dihisab. 12, dia memahami bahwa menusukkan pisau bisa mematikan dirinya, itu dihisab. Ini perkara dihisab dan tidak dihisab, itu qadar tadi itu. Ya. Jadi ketika pisau menghujam ke dalam dirinya, dia mati, itu mati itu qada Allah. Sudah keputusan Allah. Ya kan, matinya tidak dihisab. Tapi ketika pisau dia mati bunuh diri, nah itu yang akan dihisab proses kematiannya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, karena dia mati dengan proses seperti di atas, dia dihisab sebagai orang yang melakukan bunuh diri. Perbuatannya dosa, akan disiksa dalam neraka. Jadi cara memahaminya itu harus begitu dia, runut dia. Ya, mau puasa akal kan? Puas kan? Nah, itu dia. 15, na'udzubillah min dzalik. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah persoalan tentang qadar. Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Tafadhol. Diminum kopinya. Silakan. Ya. Baik, kesimpulannya adalah penutupnya seharusnya manusia lebih waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang berasal dari kehendak bebasnya. Karena apa? Itu akan dihisab semuanya besok di yaumil qiyamah. Gitu ya.
Antum miskin itu tidak dihisab, Ustaz. Antum kaya itu juga tidak dihisab. Tapi ketika kondisi miskin itu bagaimana sikap kita kepada Allah? Ketika kaya bagaimana sikap kita kepada Allah, itu sebenarnya gitu. Ya. Karena perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap kejadian-kejadian yang menimpa kita. Harus kita imani bahwa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa kita itu harus kita imani bahwa itu adalah ketentuan Allah. Contoh misalnya tadi itu kecelakaan di jalan, padahal dia sudah hati-hati, tiba-tiba diserempet orang, jatuh. Itu namanya qada, ketetapan Allah. Contoh misal, saya dulu pernah, saya lupa tahun berapa itu, sebelum Covid kalau tidak salah, saya kecelakaan dulu, ditabrak mobil. Kata yang nabrak itu sekitar 100 km, di atas 100 km per jam. Dia naik mobil itu nabrak saya. Nah, dia naik motor. Jangan ya. Nah, mobilnya mobil keren lah ya, mobil-mobil mahal dari itu. Ya, itu namanya kodo. Saya kodo karena saya sudah posisi berdiri di benar, kemudian hidup sen, tabrak lanting, ya kan? Nah, itu tadi. Jadi kalau Allah belum seajal itu ya kita nggak akan mati, walaupun ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi, bahkan luka pun tidak. Jadi kata orang saya sakti, padahal cuma dalam luka. Ya. Jadi ini sedikit cerita. Saya dulu kondisi itu jadwal saya itu padat sekali, jadwal dakwah. Saya terniat ingin istirahat. Ya Allah, pengen istirahat sebentar gitu kan. Jadi Allah bukan ngasih sebentar, lama, 2 bulan saya istirahat waktu itu kan. Cuman nggak ngapa-ngapa, baring aja di kamar gitu kan. Jadi jangan minta istirahat tuh. Ya Allah, capek kalau istirahat, nanti jadi dikasih lama. Ya kan, jadi yang nabrak itu dia bingung. Saya ngantar istri waktu itu, berdua sama istri kan. Nah, itu. Kenapa kok saya nggak marah gitu kan? Setelah saya sadar, saya sempat pingsan juga. Berapa detik kan saya sadar, saya berdiri, saya gontong istri ke mobil, langsung dibawa ke rumah sakit waktu itu kan. Nah itu, dia heran kenapa saya nggak marah, kenapa nggak nuntut begini, karena itu kok. Sebenarnya saya tanya, ya dia itu waktu kecelakaan tadi itu nabrak, dia itu lalai atau karena qadarullah tadi itu. Iya dia lalai bertanggung jawab. Saya bilang nanti dihisab. Cuma gitu saja kan. Kenapa? Sudah selesai persoalan qada. Kita harus sabar gitu. Karena ketentangan dari Allah itu ketentuan namanya. Kita hanya diminta untuk menerima dan sabar. Dan pahala. Gitu. Kalau enggak nanti maki-maki dia. Ada rugi. Hah? Apa semua? ganti rugi misalnya dan seterusnya gitu kan. Gitu ya. Jadi jika kejadiannya menyenangkan, kita syukuri. Kalau kejadian menyusahkan, kita harus sabar. Ini dia yang harus dimiliki oleh orang beriman. Gitu ya. Semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau yang belum clear, insyaallah masih bisa kita diskusikan atau kita tutup dulu. Insyaallah kita bisa minum-minum kopi ya kan. Nanti selanjutnya kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa tasbih kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.